pujian bagi Raja di atas segala raja. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Tuhan. Kau menderita gantikan kami ya Bapa. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kami lihat bukti kasih-Mu ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu mahal darah-Mu ya Tuhan. Siapakah kami, Kau melayakan kami melalui darah dan penebusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau diperbaharui melalui renungan hari ini. Tuhan sampaikan pada kami. Tuhan ajar kami. Kami boleh menjadi alat-Mu. Kami boleh melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 April 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Kuasa Salib Kristus. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Roma 6 ayat 1-14. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal 17 sampai pasal 18. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Roma 6 ayat 6 demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya,
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Pada kitab Roma 6 ayat 1, Paulus mengajukan suatu pertanyaan, yaitu, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Pertanyaan retoris Paulus tersebut sebenarnya untuk menyanggah suatu pandangan yang mengatakan bahwa sebaiknya kita semakin banyak berbuat dosa agar kasih karunia Allah semakin bertambah. Paulus memberi jawaban dan sanggahan sebagai berikut. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Dalam ayat yang kedua, di dalam kehidupan dan karya salib Kristus, Allah telah menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sehingga setiap dosa dan pelanggaran umat manusia diampuni. Karena tujuan utama kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam karya kuasa salib Kristus adalah agar setiap orang percaya mati terhadap dosa dan mengenakan manusia baru. Hidup di dalam Kristus berarti orang percaya hidup dalam anugerah pengampunan Allah, sehingga mereka tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kematian. Untuk menjelaskan maksudnya, Paulus menggunakan ibadah baptisan. Sebagai contoh, di Roma 6 ayat 3, Paulus berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Ungkapan, "Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus," menunjukkan bahwa ibadah baptisan merupakan ibadah yang begitu dikenal oleh jemaat sebagai inisial permulaan orang percaya untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Sakramen baptisan yang dikenal jemaat sebagai ritual inisiasi digunakan oleh Paulus sebagai suatu metafora, yaitu saat mereka dibaptiskan. Sesungguhnya mereka dibaptis dalam kematian Kristus. Hubungan baptisan dengan kematian bukan sesuatu yang baru, sebab Yesus sendiri secara sengaja menghubungkan baptisan dengan kematiannya. Di Lukas 12 ayat 49-50, Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan? Api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Arti baptisan di sini menunjukkan pada kematian Kristus. Karena itu orang percaya yang dibaptis dalam Kristus juga dibaptis dalam kematiannya. Mereka juga dikubur sebagaimana Kristus juga dikuburkan setelah ia wafat. Dalam Roma 6 ayat 4a. Namun pada saat Kristus dibangkitkan, umat yang dikubur bersama dengan Kristus juga dibangkitkan dalam Roma 6 ayat 4b. Sebab melalui iman, orang percaya dipersatukan dengan Kristus yang wafat dan bangkit, sehingga orang percaya mengidentifikasi hidup mereka secara menyeluruh kepada Kristus. Dengan dikubur bersama Kristus, mereka telah mengubur dosa-dosa dan kesalahan dalam karya salib Kristus. Sehingga dengan kasih karunia Allah, mereka dibangkitkan bersama Kristus dalam kehidupan yang baru. Karena itu, Roma 6 ayat 5 merupakan suatu konklusi dari argumentasi teologis Paulus, yaitu, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Inti teologi Paulus adalah kuasa salib Kristus melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Di Roma 6 ayat 6 menyatakan, "Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa." Dengan demikian, makna kasih karunia Allah dalam kuasa salib Kristus berarti, yang pertama, anugerah keselamatan Allah dicurahkan kepada setiap orang percaya yang hidup di tengah-tengah realitas belenggu dosa. Lalu yang kedua, keselamatan Allah tersebut bukan ditentukan oleh usaha dan perbuatan baik manusia, namun didasarkan pada kasih Allah yang tidak bersyarat. Lalu yang ketiga, media pendamaian dan pengampunan, sehingga seharusnya
umat tidak lagi hidup menurut kehendak daging. Yang keempat, kekuatan transformatif, sehingga orang percaya dimampukan untuk hidup benar menurut kekayaan kasih karunia Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, orang percaya menjadi hamba kebenaran yang berpusat pada Kristus. Surat Roma 6 ayat 12-14, Paulus mengulas dampak etis moral yang seharusnya dialami umat setelah mereka menerima kasih karunia Allah, yaitu menggunakan anggota-anggota tubuh menjadi senjata kebenaran dan bukan untuk menjadi senjata kelaliman. Kasih karunia Allah yang mendamaikan dan mengampuni dalam kuasa salib Kristus bukan hanya bersifat rohania belaka, melainkan juga bersifat jasmania. Penebusan dan pengudusan Kristus bukan hanya untuk kehidupan roh, melainkan juga tubuh. Karena itu, umat yang telah menerima kasih karunia Allah akan menggunakan tubuh mereka menjadi senjata-senjata yang melawan kelaliman, ketidakadilan, keserakahan, kesombongan, nafsu percabulan, iri hati, dan kemalasan. Dengan demikian, kasih karunia Allah menuntun umat kepada pengudusan dan membebaskan diri dari belenggu dosa. Refleksi kita pada hari ini, salib Kristus bukan sekedar simbol, tetapi memiliki kuasa yang nyata untuk mengubah hidup. Ketika Yesus mati di kayu salib, Ia tidak hanya menanggung hukuman dosa kita, tetapi juga memberikan kemenangan atas kuasa dosa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah kami tahu Bapa bahwa kuasa salib Kristus itu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami juga tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita hilang dosanya. Ya Bapa, terima kasih agar jangan kita menghambakan diri kita lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tubuh kami, dosa-dosa yang telah ada di kami Bapa, telah Engkau hapuskan melalui kuasa salib Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.